Halo guys, ketemu lagi sama anak teknik iseng. Semoga kalian semua diberikan kesehatan ya. Nah, hari ini saya mau ngotak-ngatik CPU saya. Saya mau buat virtual memory karena CPU saya itu hanya memiliki kapasitas RAM-nya 2 GB. Jadi saya mau buat virtual memory dari SSD yang ada. Tapi sebelumnya saya mau menunjukkan ke kalian bahwa CPU itu bisa melakukan sharing display. Jadi dia bisa menggunakan dua display seperti yang di CPU saya ini. Nah, yang pertama itu saya saya menggunakan DVI, kemudian saya convert ke VGA. Nah, kemudian yang kedua itu saya menggunakan display HDMI. Dari HDMI kita convert ke VGA. Jadi DVI dan HDMI itu bisa bekerja sama sharing di komputer saya. Mungkin di komputer yang lain juga bisa ya. Nah, seperti inilah. Penampakannya. Dua display. Display yang pertama ini layarnya udah mulai nggak waras ya. Kemudian yang kedua itu banyak komedonya. Jadi dua display saya itu mulai sakit-sakitan ya. Nah, sekarang kita mulai saja bagaimana sih membuat virtual memory dan berapa cara sih membuat virtual memory. Nah, ini saya mau membandingkan, mau menunjukkan ke kalian. Nah, pertama itu saya mau menunjukkan ke kalian bahwa RAM di CPU saya ini hanya ada 2 GB RAM-nya. Seperti ini. Nah, kemudian di sini prosesornya itu Core 2 Duo 2,9 GB. Nah, berapa cara sih membuat virtual memory? Nah, cara yang pertama itu kita bisa membuka Advanced System Setting. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita pilih Performance, klik Settings, dan kita pergi ke tab Advanced. Nah, di sini ada tulisan virtual memory. Nah, cara yang pertama itu kita bisa buat virtual memory di bagian sini. Kita klik Change. Kemudian kita pilih lokal mana yang akan kita jadikan sebagai virtual memory. Saya sudah siapkan satu lokal hard disk, itu saya namakan virtual memory 1. Ini yang bakal saya jadikan virtual memory. Ini hard disk yang model SSD ya. Kapasitasnya hanya 16 GB. Tapi terbaca di sistem 14 GB. Ini cara pertama. Kemudian cara yang kedua itu kita bisa membuat kita buka Explore. Kemudian kita pilih local disknya seperti ini, virtual memory 1. Kita klik kanan, properties. Kemudian di sini ada tab Ready Boost. Nah, di tab ini kita akan membuat virtual memory yang cara kedua. Kita bisa dedicated lokal di sini atau kita bisa pilih use this device. Nah, ini kita bisa mentokkan kapasitasnya ke 14 GB. Nah, oke, kita mulai dari cara pertama. Kita close dulu semuanya ini. Kita kembali ke cara pertama ini. Cara pertama ini saya pilih virtual memory pertama. Kemudian kita pilih custom. Untuk initial size-nya saya ketikkan 14 GB.
Saya dekatin aja ya 14700. Kemudian maksimum size nya saya habiskan aja 14714. Kemudian kita set. Enter numeric value for the initial page file size. Oh, karena ada spasi. Nah, kemudian kita pilih set. Nah, di sini sudah terset 14 GB. Kemudian kita set 14700 dan maksimumnya 14714. Ini saya habiskan. Dan sudah terset di sini ya. 14,7 GB sampai 14 sekian ya. Kita pilih oke. Nah, di sini total paging file size-nya itu berubah jadi 15 GB ya. Kemudian kita klik oke. Oke. Nah, supaya ada efeknya kita harus merestart CPU kita. Sekarang saya coba restart. Sekarang CPU sudah saya restart ya. Kita bisa lihat di Explorer. Di sini kapasitas dari local disk virtual memory itu sudah penuh ya, dan sisanya itu free-nya itu 14 MB. Nah, kapasitas ini sudah digunakan untuk virtual memory. Kita bisa lihat di sini free space-nya 14,7 MB. Jadi sepenuhnya local disk ini kita gunakan untuk virtual memory. Ini cara pertama. Kemudian cara yang kedua itu kita bisa saya belum membuat lokal partisinya ya. Saya buat dulu. Kok di sini? Kita pilih ke manage. Karena DDR2 ini udah komputer lama ya, jadi emang perlu perawatan khusus dan harus sering-sering di manage hardware-nya ya. Nah, di sini ada 2 disk yang sama kapasitasnya. Ini semua SSD nih. Yang pertama itu untuk virtual memory pertama, yang kedua ini untuk virtual memory kedua. Saya buat dulu local disknya. Nah, sudah diformat ya. Kita lihat di Explorer udah muncul virtual memory 2. Ini saya buat untuk membuat virtual memory cara kedua. Kita bisa langsung ke properties local disknya. Kemudian kita pilih ready boost di sini, tab ready boost. Pilih ready boost, kemudian saya pilih use this device. Menurut saya use this device ini mutlak untuk digunakan
virtual memory ya. Ini kita bisa menggunakan dari flash disk atau device yang lain yang berbeda dari lokal harddisk yang tempat kita menginstal Windows. Kalau kita buat Redibus-nya di data D, di mana harddisk itu satu harddisk dengan Windows, itu tidak bisa. Misalnya kita klik di sini, properties. Nah, di sini tidak muncul Redibus-nya. Jadi Redibus ini harus lokal disk yang harddisk atau device-nya itu berbeda dari harddisk Windows. Ini virtual memory, dua ini local disk yang berbeda. Terus kita buat di sini kita mentokkan aja 14.614 MB. Kita habiskan aja 14 GB nih. Kita apply. Kemudian kita oke. Di sini free-nya tinggal 100 MB. Nih kita bisa lihat 100 MB. Kemudian kita bisa lihat di task manager. Nih. Disk 1 SSD 0%, disk 2 SSD 3%. Tadi 3%. Kita lihat apakah mereka bekerja. Nah, ini ada naik 3%, 4%. Artinya ini sudah berfungsi ya sebagai Redibus tanpa harus kita restart. Kalau di virtual memory cara pertama itu belum ada belum ada grafiknya ya, masih 0%. Sekarang kita cek di Sentinel bagaimana sih kondisi kesehatan SSD ini. Nah, di sini terlihat ya Evergreen itu merek SSD-nya hanya kapasitasnya 16 GB. Di sini terlihat Evergreen kapasitasnya hanya 16 GB atau yang terbaca di sini 14 GB. Kesehatannya 100% semua, tapi Windows ini Sentinel ini, tapi program ini tidak bisa membaca temperatur dari SSD ini. Saya tidak tahu kenapa. Power on time juga tidak diketahui. Mungkin dirahasiakan dari SSD-nya. Oke, kita close. Nah, sekarang kita lihat manakah yang lebih berperan antara cara yang pertama atau cara yang kedua. Di sini kita bisa lihat grafiknya. Sekarang saya coba untuk buka Google Chrome. Di sini yang lebih aktif terlihat ini ya, cara yang kedua atau di disk 2 ini. Nah, ini saya coba untuk buka tab banyak. Simpelnya seperti itu. Saya coba untuk browsing.
saya harus koneksikan dulu, saya harus connect dulu wifi. Sekarang kita coba PowerPronis. Sini D1 masih membeku ya, ini naik grafiknya 4%. CPU nya udah hampir penuh aja, 90% tadi, sempat 90% ya. Memori di sini hampir tidak bernafas ya, 1,7 dari 1,9. Kemudian kita coba untuk buka program yang lain, misalnya buka Adobe Acrobat. Ini Adobe nya sudah terbuka. Kemudian kita coba untuk membuka aplikasi Excel misalnya. Lumayan lama ya untuk Excel, ini belum terbuka. Nah, sekarang udah terbuka. Lumayan lama. Oke. Kemudian kita coba untuk buka program Office yang lain, misalnya Word. Ini Microsoft Office 2019 yang saya install ini ya. Ini 2000 Word ini lumayan cepat. Sempat not responding. Kemudian kita coba buka sekali lagi program kita buka PowerPoint. Kita lihat sekali lagi mana yang lebih aktif grafiknya, mana yang lebih aktif. Nah, sekarang PowerPoint sudah terbuka. Ternyata disk 2 ini lebih aktif ya dalam membaca aktivitas tas kita.
Nah, jadi kesimpulannya menurut saya itu cara yang kedua atau yang Redibus ini lumayan membantu. Jadi menurut saya, jadi kesimpulannya menurut saya cara yang kedua ini yang kita menggunakan Redibus itu lumayan membantu buat kita membuat virtual memory. Jadi ini cara yang sederhana jika kita mau menambahkan kemampuan kinerja RAM kita. Jadi kalau kita tidak punya fisik RAM-nya atau fisik memorinya, kita bisa menggunakan flash disk kita yang menganggur. Jadi kita bisa membuat virtual memory dari flash disk yang kita punya. Mungkin sekian dari video saya. Semoga bisa membantu teman-teman yang bingung mana yang lebih berguna virtual memory ya, dari dua cara yang saya tampilkan tadi. Oke, jika kalian suka tolong di like video ini dan di subscribe. Dan jika ada pertanyaan buat teman-teman, silahkan di komen di bawah ya. Bye bye.